Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Penguasaan diri merupakan salah satu dari buah roh yang ada di dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Saya yakin dan percaya saudara sudah mengetahui itu dan mengenal akan ayat itu. Tapi dalam prakteknya, dalam keseharian kita, kenapa kita gagal mengendalikan diri kita? Kita gagal mengendalikan amarah, gagal mengendalikan keinginan-keinginan kita. Terlebih gagal mengendalikan pikiran-pikiran kita. Jadi urusan mengendalikan atau penguasaan pada diri kita ini paling gampang gagal. Padahal itu untuk diri kita sendiri loh. Penguasaan diri akan menghasilkan konsistensi. Tanpa konsistensi, mustahil pertumbuhan dan keberhasilan akan tercapai. Sebab tanpa kita konsisten hidup di dalam Kristus, mustahil kita bertumbuh. Perhatikan statement dari Presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt. Dia berkata, dengan disiplin diri, semuanya menjadi mungkin. Tanpa itu, bahkan tujuan sederhana pun tampak seperti mimpi yang mustahil. Nah, inilah poin atau intisari dalam pengajaran penguasaan diri. Adalah bahwa penguasaan diri tidak bisa saudara terima pengajaran dari luar saudara. Rahasia penguasaan diri saudara itu ada di dalam diri saudara. Jadi, penguasaan diri itu maksudnya adalah diri yang mana, apa yang harus dikuasai, dan siapa yang menguasai. Yesus Kristus berkata di dalam Markus 7 ayat 20-23, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah yang harus kita pelajari mengenai apa itu penguasaan diri. Saya berharap saudara mengerti dan mau sedikit belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Sebab kalau menyusun di dalam sebuah kalimat, bagi orang-orang yang telah lahir kembali, orang-orang yang telah memberikan dirinya kepada Kristus, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang saudara harus memperhatikan bagaimana bila roh ingin mengendalikan tubuh, ia harus melalui jiwa sebagai penengah. Jiwa berada di tengah-tengah roh dan tubuh. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selama ini jiwa kita telah mendominasi dan mensabotase roh kita. Jiwa kita harus ditaklukkan oleh roh yang kuat. Amsal 16 ayat 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, penguasaan diri adalah seni kecerdasan rohani untuk melatih hati kita untuk lebih mengikuti keinginan roh dan bukan mengikuti keinginan jiwa dan keinginan daging. Tuhan memberkati.